Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ba'da subuh, pemirsa di manapun Anda berada, dan pemirsa yang ada di studio, yang ada di Masjid An-Nida, TPI, kita akan belajar bagaimana cara mengundang datangnya rezeki. Semuanya bersumber dari janji Allah, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa yang mau minjemin kepada Allah harta yang sebenarnya dari Allah juga, maka Allah betul-betul akan mengganti dengan penggantian yang berlipat-lipat. Kita sudah banyak mendengar, banyak melihat tentang kehebatan sedekah. Dan saya berdoa mudah-mudahan hari demi hari akan lahir lagi testimoni-testimoni baru yang lahir sebagai orang-orang hebat yang diizinkan oleh Allah mendapatkan karunia dan keberkahan sedekah. Jadi memang demikian jalannya Allah kepada kita ya Ustaz. Artinya memberikan rezeki dari yang nggak kita rencanakan dan juga nggak kita duga-duga. Iya betul. Saya kadang suka marah sama orang-orang yang ngomong begini. Ngapain sih ente kalau ngomong sedekah buat kaya, buat kaya, buat kaya. Iya lu nggak ngerasain sih jadi orang susah. Kalau lu rasain lu jadi orang susah, lu pasti kayak gua. Pengen ngangkat orang susah itu jadi kaya dengan jalan sedekah. Betul Pak Bu, gak ada enak-enaknya jadi orang susah. Terutama kalau kita nggak ada kesabaran, nggak ada keikhlasan. Tentu saya acungin 2 jempol buat mereka-mereka saudara-saudara saya yang memilih jalan miskin hanya untuk menjaga dirinya dari maksiat. Saya acungin 2 jempol buat mereka-mereka yang berkenan menerima penderitaan demi penderitaan hanya untuk tidak menjadi orang yang sombong. Tapi siapa yang tahan dengan kemiskinan? Siapa yang tahan dengan kesusahan? Sementara Allah ajarkan buat kita betul-betul menjadi orang kaya. Tinggal masalahnya nanti setelah Anda kaya, Anda mulia, Anda bahagia, angkat derajat yang lain juga supaya bisa menikmati kekayaan yang Anda itu. Subhanallah. Ini ya, ada satu kalimat yang barangkali kita akan coba cari pelurusannya. Kadang-kadang saya juga ketika ditanya ya, Ustaz emang boleh kita sedekah niatnya supaya pengen kaya? Saya kasih tahu ya, niat sedekahnya Maya niat sedekah. Tapi nanti after giving, habis kita sedekah, kita berdoa, kira-kira begitu. Sama seperti kita sholat. Nawaitu sholat namanya, nawaitu sholat. Usolli sunatan hakada wa hakada. Tapi setelah sholat itu, kita berdoa. Apa pasal sedekah itu betul-betul kayak betuah. Karena Allah meridhoi orang-orang yang bersedekah. Ridhonya Allah itulah yang membuat apa saja yang dilakukan sama orang yang bersedekah, insya Allah dia pasti makbul adanya. Nah, tadi yang pertanyaan lain dari Bu Lina tuh saya pikir itu adalah sesuatu yang malah kita harus belajar. Bagaimana ketika kita dizalimi orang, kita malah redo, kita seneng. Kemudian bagaimana dia menghabiskan keluh kesahnya, masa-masa sulitnya, bukan mencari keluar dari dirinya, melainkan dia masuk ke dalam dirinya dan mencari Allah di dalam dirinya. Dia sujud, dia doa, dan dia tafakur. Baik pemirsa dan rahmat Allah, di dalam ujung kajian kita ini, kita sama-sama mengaji satu ayat juga yang Allah sama-sama janjikan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Setan menjanjikan kepada kamu itu kefakiran dan senantiasa menyuruh kamu kepada kekejian. Sedangkan Allah menjanjikan buat kamu itu ampunan dan karunia-Nya. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ketika saudara punya warung cuman itu-itunya, dan dari situlah dapur ngebul. Lalu saudara kumpulkan rupiah demi rupiah, begitu ada datang tawaran buat bersedekah, lalu setan menggoda. Jangan, itu kan harta yang kamu kumpulkan. Pokoknya nikmati dulu. Saat itu kalahkan setan supaya Allah masuk. Saudara bekerja sebagai pembantu rumah tangga ya Allah di Hong Kong, di Jepang, saya temui itu. Di beberapa belahan bumi Allah di luar negeri kita. Begitu pulang ke tanah air, Allah karim. Duit yang dia kumpulin selama 2-3 tahun, dia serahkan kepada orang tuanya buat pergi haji. Dia serahkan buat mamang-mamangnya itu, anaknya buat sekolah segala macam. Ternyata Allah angkat derajatnya itu melebihi dari apa yang dia kumpulkan selama ini. Ada orang-orang yang rumah kontrakannya dihabisin buat bersedekah. Hanya dalam 2 minggu kemudian Allah kasih dia uang 28 juta rupiah. Begitu banyak kisah-kisah sedekah.
terakhir saya berpesan kepada pemirsa, di layar kaca ini insya Allah saya membuka kesempatan buat pemirsa bersedekah. Besok hari Rabu, buat siapa orang yang mau bersedekah, silakanlah datang ke Masjid An-Nida TPI. Insya Allah sedekah-sedekah dari saudara-saudara semua akan saya salurkan ke program pembibitan penghafal Al-Quran. Besok kita akan melihat ada orang Katolik yang bersedekah rumahnya kepada kita semua. Dan dia masih Katolik, Cina asli. Seperti apa, tetap saksikan di ini Mas Sedekah Ustaz ya. Kita sama-sama berdoa dengan baca suratul Fatihah agar Allah takdirkan kita bisa mengikuti jejaknya orang-orang yang soleh termasuk Ustadz Lihan ini. Amin. Dan pesan saya kepada pemirsa semua, ketika mengetahui testimoni-testimoni seperti ini, jangan minta nomor telepon beliau atau orang-orang kaya untuk meminjam, tapi mintalah nomor telepon untuk mengikuti jejaknya. Sekali lagi, jangan meminta nomor telepon dan identitas beliau untuk kemudian minjem, tapi ikuti saja jejaknya dan jadilah lihan-lihan yang lain. Jadilah Yusuf Mansur yang lain. Jadilah orang-orang kaya yang lain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa lana amin. Ya Allah, ajarkan terus kami bersedekah hingga tiba masanya kami bersedekah sebagai orang-orang yang cinta kepadamu ya Allah. Kami bersedekah sebagai orang-orang yang betul-betul bersyukur kepadamu ya Allah. Bukan lagi sedekah karena duniamu, bukan lagi sedekah karena masalah yang kau timpakan kepada kami, bukan bersedekah karena ingin mengubah nasib. Ajarkan terus kami ya Allah bersedekah hingga pada derajat mukhlisin lahuddin. Alhamdulillahirabbil alamin.